Ini apa sih? Ini bacanya apa nih, Pak? Ini Imperial Kitchen. Nah, Imperial Kitchen. The guard house. Wih. Lihat. So cool. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel gua. Ganti nama ya. Karena gua pikir udah nggak relevan lagi kalau namanya cuma cerita doang. Konten gue isinya kan udah mulai banyak nih. Ada cerita jalan-jalan kayak gini, ada tabuh beduk tuh yang rame banget penontonnya, bisa kalian cek. Nanti malam jangan lupa tonton, gue mau upload yang baru men, yang tahun ini nih. Kemudian ada review makanan, ada juga masak-masak. Kali ini gue mau sharing travel vlog. Kita akan lanjut jalan-jalan di Jepang men. Setelah kurang lebih perjalanan selama 6 jam dari Thailand ke Jepang, sampailah kita ini di Narita Airport, bandaranya Jepang. Biasanya banyak banget penerbangan internasional yang turun di bandara ini. Kita datang pas musim dingin ini ya. Di HP gue tuh nunjukin minus 2 derajat Celcius. Karena ini pertama kalinya gue ke negara 4 musim, makanya gue penasaran banget nih, gimana sih rasanya suhu minus tuh? Sedingin apa? Ternyata suhu minus 2 derajat Celcius tuh enteng men, nggak yang seperti gue pikirin sebelumnya. Ya biasa aja gitu. Dalam tanda kutip, gue udah pakai perlengkapan baju musim dingin. Sebelum pergi ke Jepang, gue udah mempersiapkan beberapa tools. Ya kita nyebutnya tools aja ya, perlengkapan gitulah. Yang pertama gue beli JR Pass. Japan Railway Pass. Apa sih sebenarnya JR Pass? JR Pass adalah sebuah tiket yang diperuntukkan khusus untuk warga asing non-Jepang yang lagi liburan ke Jepang. Ya seperti namanya, ini adalah sebuah tiket kereta api. Waktu itu gue beli yang, jadi ada beberapa paket gitu, gue beli yang paket 7 hari, harganya sekitar 3,2 juta aja. Hampir mengcover semua jalur kereta yang ada di Jepang. Keretanya kayak KRL gitu men, ntar lu bisa lihat di video-video gue selanjutnya. Gue belinya di... Yang kedua, gue beli Suica Card. Nggak beli sih, waktu itu minjem. Ini gue rekomendasiin banget buat bawa Suica Card karena akan mempermudah semua transaksi yang kalian akan lakukan di Jepang ini men. Buat top up-nya gampang banget, banyak kok di tempat-tempat fasilitas umum di Jepang tuh, banyak banget tempat buat alat buat top up si Suica Card ini. Yang ketiga, ini yang paling penting nih. Aduh, jangan bawa daging dalam wujud apapun bila kalian masuk Jepang. Meski diperuntukkan untuk konsumsi pribadi, petugas bandara sana tuh, petugas imigrasinya benar-benar melarang kalian bawa daging. Daging yang diperbolehkan di Jepang sendiri hanya daging-daging khusus yang sudah disetujui oleh negara Jepang ya. Kalau nggak salah waktu itu petugasnya bilang yang dari Australia dan memiliki label khusus gitulah. Gue punya cerita yang menarik nih tentang daging ini. Kenapa gue bisa tahu kalau di Jepang tuh nggak boleh bawa daging? Sebenarnya kita berlima sebelumnya tuh kurang baca-baca ya, kurang survei kalau di Jepang tuh ternyata nggak boleh bawa daging. Dan inilah cerita yang menyedihkan dan mengenaskan. Saat kita berlima dicek di kantor imigrasi, demi menghemat biaya hidup 7 hari ke depan nih, gue sama teman-teman sepakat untuk bawa rendang kering. Kalau nggak salah waktu itu kita bawa sekitar 4 kg. Kan lumayan ya buat berlima selama 7 hari, seenggaknya bisa menghemat 2 kali makan lah. Kan mantep kan ya? Lauknya rendang, tinggal beli nasi di 7-Eleven. Hemat. Tapi kita harus menerima kenyataan men. Ya mau gimana lagi, mau di lobby macam apapun, itu petugas itu nggak bisa di lobby men. Ya udah, kita harus merelakan rendang tersebut dikremasi di hadapan kita men.
Mata kita udah berkaca-kaca nih men, karena mikirin 7 hari ke depan tuh bakalan jebol ini rekening tabungan. Ya Allah, ya Allah. Harus tetap sabar men, mau gimana lagi. Lanjut, kita naik kereta nih, naik kereta pertama kali di Jepang men. Jadi untuk menuju ke Tokyo Station dari Narita tuh lumayan jauh ya. Perjalanannya kurang lebih memakan waktu sekitar 1 jam. Ya, JR Pass-nya kepake untuk pertama kalinya di sini men. Cara makanya gampang banget. Ada kayak portal gitu yang kalau kalian pakai Suica, kalian tap-nya di situ kan. Kalau kita pakai JR Pass, kita tinggal nunjukin ke petugasnya men. Nih kita bawa JR. Gue nggak ambil footage di sini ya karena baterai GoPro-nya habis. Lagi di charge dalam kereta. Sampailah kita di Tokyo Station. Sebelum jalan-jalan, kita nyari-nyari penitipan locker nih men. Dan apesnya full semua men. Yang locker-locker otomatis yang bayarnya pakai Suica gini. Ini alasan kenapa kita harus nitipin locker, karena kita sewa hotelnya itu di Matsumoto men. Nih dari sini ke Matsumoto tuh 2 jam naik kereta. Ya, kita masih mau nekat cari locker yang kosong. Kita puterin Tokyo Station. Dan sumpah men, gede banget Tokyo Station tuh. 2 jam kita berlima nih muter-muter, semua lockernya penuh, gila banget ya. Kita memutuskan untuk menitipkan koper ke jasa orang gitu men. Jadi ada juga jasa selain yang otomatis, ada juga jasa nitip ke orang gitu. Mereka emang menyediakan jasa penitipan koper. Walaupun harganya lebih mahal, sekitar 50 yen ya per jamnya. Akhirnya keluarlah kita dari Tokyo Station. Dan gile. Baru kerasa nih minus 2 derajat Celcius tuh. Kayak gini ternyata. Itu apa ya Pak? Boleh dikasih Pak? Gile, dalam hati gue tuh ngomong gini terus men. Bisa kagak ya gue hidup 7 hari di sini nih? Aduh. Udah anginnya sadis banget, kayak kipas angin masjid 4 biji ditaruh depan muka lu. Hidung gue langsung meler. Aduh. Sungguhnya inilah azab bagi orang-orang yang sombong macam gue tadi men. Gue tarik deh ucapan gue pas di bandara tadi. Ampun dah, dingin banget. Kita mau beli makan dulu nih men ke 7-Eleven. Gue singkat Sevel aja ya. Sevelnya di sini tuh keren men pokoknya. Jadi banyak makanan berat gitu ya yang siap saji, ditaruh di dalam freezer, kita tinggal pilih dan kita tinggal masukin ke oven kayak gini nih. Ntar bunyi kayak gini nih kalau udah matang. Mateng deh, tinggal bawa ke tempat makan. Tuh sama mbak-mbak kasir yang baju hijau tuh dari tadi kita diomongin mulu men, katanya Indonesiano. Bahasa Inggris mereka juga B aja lah, jadi santai aja. Nah ini nih tempat makannya yang disediakan, antri gitu men. Tuh ada mahasiswa dari Tokyo University gitu men, tiba-tiba ngajak ngobrol kita. Katanya sih dia pengen mempraktikkan bahasa Inggris aja ya ke kita. Untung teman-teman gue ini pada jago bahasa Inggris, jadi gak malu-maluin Indonesia. Ingin sekali menusuk tulang. Oke. Udah pakai glove juga tembus. Terus terang makanannya nggak ada label halalnya ya men. Tapi bismillah aja, daripada mati kelaparan lu udah dingin kayak gini. Gue carinya yang menu ikan-ikanan gitulah, sama mie udon, yoilah. Enak banget men, sumpah. Padahal makanan instan gitu ya. Mungkin kalau di Indo ini kayak semacam Indomie gitu kali ya. Cuma yang ini tuh lebih lengkap gizinya. Harga makanan yang gua beli tadi harganya 450 yen. Kalau dikurskan ke rupiah sekitar 54 ribuan lebih lah. Buat harga makanannya, makanan berat gitu ya, makanan berat yang siap saji tapi tinggal di oven doang, diangetin bisa mateng gitu, sekitar 300 sampai 500 yen di 7-Eleven-nya Jepang. Ada pilihan yang murah sih, tapi kalian pasti bosen. Onigiri men. Ukuran onigirinya beda sama yang di Indo men. Di sana lebih besar.
Harganya sekitar 100 sampai 300 yen. Perut udah kenyang, saatnya kita lanjut ke destinasi pertama, Imperial Garden. Oh, kalau yang itu yang ingat, yang di dalam restoran yang ingat. Kita mau ke Imperial Castle, men. Sebentar. Hal pertama yang terlintas di kepala gue adalah, ini beneran nih jalan raya? Serius? Ini kota besar loh, Tokyo gitu. Bisa lu lihat sendiri kan? Jalanannya sepi banget, men, sumpah. Kita semua tahu ya, merek-merek mobil yang berjubel di kota-kota besar Indonesia tuh mayoritas dari sini, men, asalnya dari Jepang. Terus kenapa negara asalnya malah kosong gini ya jalanannya? Konspirasi. Jalan-jalan di kota Tokyo tuh nggak kerasa capek sama sekali, men. Serius. Bener-bener pejalan kaki itu adalah raja, men, di sini. Jadi ya kalian bakal tahu sendirilah kalau kesana, pokoknya mantep banget deh. Jarak Imperial Garden dari Tokyo Station tuh sekitar 500 meter aja, men. Kita jalan habisin waktu sekitar 10 menitan. Sebelum masuk, kalian nanti bakal dicek. Barang-barang kalian dicek, semuanya dicek sama petugas kayak polisi gitu. Kata dia, gua keren. Thank you, Pak. Dari Thailand. Taiwan. Ini apa dong? Ini Imperial Kitchen. Imperial Kitchen. Dan alhamdulillah akhirnya sampai juga di East Garden of Imperial Place, yang tadi gue sebut-sebut sebagai Imperial Garden karena namanya panjang ribet ya, gue sebut Imperial Garden aja. Di sini burungnya aneh-aneh, banyak gagak juga sih. Burung yang nggak aneh. Apaan burung orang? Burung mana? Another one. Burung mana? Imperial Place East Garden atau dalam bahasa Jepang disebut dengan Kokyo Higashi Gyoen Garden, menjadi bagian dari Tokyo Imperial Palace atau Istana Kekaisaran. Dilansir dari website jalan-jalan-ke-jepang.com, setiap tahunnya berbagai macam jenis bunga mekar di taman ini, men. Dan ya, inilah salah satu turis attraction-nya. Ini apa sih? Ini bacanya apa nih, Pak? Kota yang bersih, semua pokoknya bersih, edan, men. Seger banget liatnya. Mencerminkan masyarakat Jepang tuh emang cinta kebersihan gitu ya. Di Imperial Garden ini juga masih tampak sisa-sisa bangunan peninggalan era Kekaisaran Edo, yang seperti kalian lihat tadi tuh, ada batu-batu kayak gitu, ada rumah-rumah kayak yang di Naruto gitu ya. Total luas dari Imperial Garden ini adalah 7,41 km persegi. Buseng, gede banget. Bisa seminggu nih keliling-keliling di sini nih. Karena ya emang waktu kita mepet ya. Jadi jalan-jalannya bentar aja, men. Oh ya, satu lagi yang pasti kalian tunggu-tunggu adalah tiketnya bayar nggak? Kalau tiketnya sih gratis. Jam buka dari jam 9 pagi sampai setengah 5 sore. Tuh bisa kalian lihat di sini, lihat. Ini gue datangnya pas musim dingin, jadi ya banyak yang berguguran gitu ya bunga-bunganya. Tuh banyak burung gagak di sini. Tapi tetap kok rapi, enak dilihat dan enak buat nyantai ya. Di sini juga banyak keluarga-keluarga gitu ngabisin waktu sorenya di sini habis kerja gitu ya mereka ya. Bagaimana liburan kamu? Bagus lah, mantap banget. Udah. Ini Weekend apa aja? Weekend kali ini nggak biasa ya. Karena nyoba merasakan ekosistem yang baru. oh ini ekosistem. Ekosistem yang baru. Oh ini ekosistem. Yang baru ya di daerah Jakarta ya, berarti lihat.
Ada apa Yang aja bener di dong, daerah video Temperata? videonya. Banyak kakak, terus dingin banget tuh lihat. Tanamannya keren-keren. Ada salju sih harusnya. Sekarang kalau ada salju kenapa? Mungkin memang belum turun ya saljunya. Atau emang kita di wilayah yang emang saljunya jarang-jarang aja sih. Itu ngarah kemana sih? Ini apa Pak namanya Pak? Saya kurang tahu apa namanya. Imperial gitu. Bukan. Ini benteng Takeshi. Oh. Punten. Punten nak disebut saya. Ini banyak tagak sih teman-teman. Tinggal bawa apa? Kolor. Sekarang di atasnya itu disemprot pakai air biar basah. Dan biru dong. Nah. Kita lanjut jalan-jalan masuk ke dalamnya. Orang mati gini. So cool. Memang negara yang dijuluki dengan negeri matahari terbit. Sambutannya sangat mengesankan, men. Makanannya enak, udaranya seger. Ceweknya jangan ditanya. Kita serasa jadi bule, men, di sini karena kita terlihat mencolok. Iya, beda banget Habis banget. dengan yang lainnya tuh. Om bawa cadangan. Bawa cadangan. Orang enggak bawa apa tuh? Kami ada. Ibarat kurma dalam susu gitu, men. Singkat cerita, kita udah nyampe hotel nih di Matsumoto Cross Inn. Lupa gue namanya, pokoknya ada cross innya gitulah. Nih. Nah, itu teman saya. 0 derajat Pak, gimana? Mantap gak? Nih, gue kasih lihat alat yang menurut gue keren ini ya. Setrika vertikal yang bisa gue temuin di hotelnya Jepang, men. Ini kayak gini cara nyetrikanya, praktis, nggak usah gosok-gosok, tinggal nunggu. Kalau kalian ke Jepang pas diam kayak gini mungkin kerasanya goyang-goyang terus ya. Itu tuh kalau nggak salah tiap menit di sini gempa ya. Terima kasih banyak teman-teman yang udah meluangkan waktu, udah nonton travel vlog gua. Insya Allah gue akan rajin upload tiap Sabtu sore ya teman-teman. Dan jangan lupa kasih like bila kalian suka sama videonya. Kalau nggak suka dislike aja. Subscribe karena subscribe itu gratis. Biar gue makin semangat bikin konten-konten yang lebih ada faedahnya ya. Dadah.